Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Yahudi, dan ini Yahudinya bukan Yahudi kaleng-kaleng, tetapi seorang pendeta Yahudi ataupun disebut dengan rabai, pendeta, ataupun kalau bahasa Arab kita itu ulamanya ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, tapi pendeta Yahudi. Jadi pada saat dulu sebelum Rasulullah SAW ini hadir, para bangsa Yahudi ini telah mengetahui bakal akan datang seorang nabi di akhir zaman, dan mereka sangat menanti-nantikan hal itu. Bahkan mereka selalu mengatakan kepada orang Arab, dan kenapa? Karena mereka tahu karena nabi ini akan berhijrah ataupun berpindah ke Yathrib ataupun Madinah. Nama Madinah pada saat itu yaitu Yathrib. Jadi orang ini udah tahu, dan orang ini selalu bilang ke orang-orang Arab, akan datang nabi akhir zaman dan kami akan mengikutinya dan bersama dengan dia, dan akan menumpas kalian orang-orang Arab yang pada saat itu konotasinya bagi bangsa Yahudi orang-orang jahiliyah, orang-orang yang kafir, tidak mengenal Tuhan begitu. Jadi dia beranggapan akan memberantas orang-orang dari bangsa Arab, dan mereka mengatakan itu kepada kaum Aus dan Khazraj. Dan dia, orang Yahudi ini, mengatakan akan membuat kaum Aus dan Khazraj ini seperti kaum Ad, yaitu di bumi hanguskan begitu. Jadi mereka menanti-nanti. Dan pada masa itu ada nama pendeta yang bernama Ibnu Al-Hayban. Jadi pendeta besar Yahudi pada saat itu memilih untuk meninggalkan daerah Syam yang kaya, yang semuanya ada di Syam, memilih daerah tandus yaitu Yathrib ataupun Madinah. Jadi dia bilang, kenapa dia lebih memilih pindah ke Yathrib padahal dia sebelumnya sudah tinggal di Syam dengan semuanya ada. Dia mengatakan bahwasanya dia ingin menyambut kehadiran seorang nabi di akhir zaman, di mana di dalam kisahnya yang dia yakini di dalam Taurat, yaitu akan berhijrah ke Yathrib tersebut. Jadi dia pindah ke Yathrib untuk menyambut nabi tersebut, meninggalkan daerah yang sangat-sangat enak, semuanya ada. Tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena Ibnu Hayban ini dia meninggal 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hadir. Ya, jadi dia udah meninggal duluan. Tetapi dia berpesan bahwasanya akan ada nabi yang datang ke Yathrib, dan itu diyakini benar oleh kaum Yahudi yang ada di Yathrib, yaitu ada 3 golongan, 3 bani kita bilang ya. Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraizah. Jadi 3 Bani Yahudi ini yang tinggal di Yathrib, dan mereka menunggu kedatangan Nabi yaitu Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, tersebarlah berita bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah ada dan memproklamasikan ya, ataupun mendeklarasikan, memberitahukan kepada semua orang bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini jelas ditolak dan dikecam oleh Yahudi karena mereka beranggapan nabi akhir zaman adalah dari kaumnya, bukan dari orang Arab. Itu yang tidak mereka sepakati dan mereka kecam. Mereka yakini bahwasanya itu bukanlah nabi yang seperti dikatakan oleh Ibnu Al-Hayban sebelumnya. Jadi mereka beranggapan itu dia bukan nabi. Nah, dengan kejadian itu hijrahlah Rasulullah SAW pada saat itu ke Madinah. Di saat hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, itu ada salah seorang Yahudi yang mengatakan, yaitu dari pemuda Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah mengatakan dialah nabi akhir zaman yang dimaksud oleh Ibnu Al-Hayban, tetapi dia ditolak oleh semua kaum di Yahudi yang berada di Madinah
kecuali ada satu orang pendeta juga yang bernama Al-Husain bin Salam bin Al-Harits. Dia adalah rabai ataupun pendeta Yahudi dari Bani Kainuka. Dia penasaran dan dia datangi Rasulullah SAW dari kejauhan dan melihat Rasulullah SAW. Dan dia pada saat dia datang itu Rasulullah SAW sedang mengeluarkan hadis ataupun nasihat kepada kaum yang berada di Madinah pada saat itu, mengatakan, "Wahai sekalian manusia, tebarkan salam di antara kalian, berilah makan orang-orang miskin, sambunglah hubungan kekerabatan ataupun silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh sambutan atau keselamatan." Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang mengeluarkan hadis ya kalau kita bilang, dan dia dengar dan dia tatap langsung wajah Rasulullah pada saat itu. Dia lihat dalam-dalam bahwasanya tidak ada kebohongan di raut wajah daripada Rasulullah SAW, tetapi dia tidak yakin 100% akan hal itu gitu. Tapi dia yakini bahwasanya ini orang bukan pembohong, ini bukan orang pendusta, ini ciri orang-orang yang benar, dibilang oleh si Al-Husain bin Salam. Nah, untuk memastikan itu, karena dia adalah seorang rabai ataupun pendetanya Yahudi, dia ingin menanyakan 3 hal kepada Rasulullah SAW yang dia yakini hanyalah seorang nabi yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Karena beliau ini adalah ahli Taurat. Dia pemuka agama yang benar-benar mengetahui seluk-beluk tentang agama itu. Jadi singkat cerita, dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan menanyakan 3 hal tersebut yang dimana dia bilang hanya nabi yang mengetahui 3 hal ini. Nah, penasaran apa yang dia tanya kan gitu? Apa yang dia tanya? Pertama, ditanya oleh Al-Husain ini, apa tanda-tanda pertama kali di hari kiamat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga? Jadi makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga. Yang ketiga, dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Jadi dari mana asal usulnya? Kenapa si anak ini mirip ayah atau ibunya? Dan itu ketiga pertanyaan ini hanya Nabi yang bisa menjawab. Kalau bukan Nabi nggak bisa menjawab ini. Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW terdiam sejenak. Lalu beliau berkata, Jibril mengatakan kepadaku tentang 3 hal. Apa yang kau pertanyakan? Katanya. Terus si Al-Husain bilang, Jibril? Ya, kata Rasulullah. Dia bilang, sesungguhnya Jibril itu adalah malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi. Jadi bayangin, bukan manusia saja, bukan nabi saja, malaikat pun dibencinya gitu. Ya kan? Malaikat pun dibencinya gitu. Sama orang Yahudi ini. Terus Rasulullah SAW singkat cerita menjawab 3 pertanyaan pertama. Yang pertama pertanyaannya, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, tanda yang pertama ialah api yang keluar dari timur dan mengumpulkan manusia di bagian barat. Jadi ada api besar di wilayah timur sehingga mengumpulkan semua manusia untuk berkumpul di wilayah barat, satu sisinya lagi. Yang kedua, pertanyaannya ialah apa makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga? Rasulullah SAW menjawab, bagian pada hati ikan paus. Jadi adalah bagian daripada hati ikan paus kalau di sini dibilang. Yang ketiga pertanyaan, dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Jadi ada yang dibilang mirip wajahnya ataupun dibilang mirip sama dengan jenis kelaminnya, jenis kelamin ayah atau ibunya. Lalu Rasulullah SAW menjawab,
Manabila air mani laki-laki keluar mendahului air mani wanita, maka dia akan mirip dengan ayahnya. Begitu juga sebaliknya, apabila air mani wanita lebih dahulu keluar daripada air mani si lelaki, maka si anak lebih mirip dengan ibunya, kata Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, Al-Husain bin Salam ini langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimat syahadat dan beliau langsung masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, beliau diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Jadi beliau terkenal dengan nama Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari pemuka Yahudi, Abdullah bin Salam. Nah, diriwayatkan Abdullah bin Salam ini bukan cilet-cilet, bukan orang kaleng-kaleng. Selain dia adalah seorang pendeta, pemuka agama Yahudi, beliau juga berasal dari keturunan nasab yang bagus. Sangat bagus kalau menurut saya. Beliau keturunan daripada Nabi Yusuf. Maka salah satu gelar daripada beliau sendiri yaitu Abu Yusuf al-Israili. Jadi beliau adalah keturunan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi beliau ini nasabnya bagus. Selain beliau adalah pemuka agama yang besar, beliau juga mempunyai nasab yang bagus sekali. Itulah. Dan beliau suatu hari mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang kekhawatiran yang terjadi di kaum Yahudi, yaitu tentang perangai kaum Yahudi yang gemar mengada-ada. Lalu Rasulullah SAW bersama dengan Abdullah bin Salam ini ke rombongan Yahudi dan Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang si Al-Husain bin Salam ini? Lalu golongan Yahudi mengatakan, beliau adalah orang yang baik dari golongan kami dan datang dari generasi yang baik dari golongan kami. Dan ada juga yang menjawab, beliau adalah pemimpin yang baik dan berasal daripada generasi pemimpin yang baik dari golongan kami. Itu karena dia keturunan Nabi Yusuf. Habis itu Rasulullah bertanya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Lalu orang Yahudi bilang, nggak mungkin, Tuhan pasti melindunginya, kata orang Yahudi. Terus Abdullah bin Salam mengatakan, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, kamu adalah lelaki yang paling buruk. Kamu adalah anak lelaki yang paling keji, terkeji. Mereka caci maki si Abdullah bin Salam ini karena memeluk Islam. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah, itulah yang terjadi pada mereka. Jadi ketika mereka nggak seperti doktrin begitu ya, bukan mencari tahu tentang benar ataupun salah tentang Islam, tetapi mereka meyakini ya mereka yang paling benar, mereka yang paling baik, dan Nabi terakhir itu harus dari golongan mereka. Itu. Nah, tentang kemuliaan daripada Abdullah bin Salam itu dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya tidak pernah dengar Rasulullah berkata kepada seseorang yang masih hidup bahwa dia adalah ahli surga kecuali pada Abdullah bin Salam. Jadi ketika dia masih hidup, Rasulullah sudah bilang bahwasanya dia adalah ahli surga. Yang tidak pernah didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah mengatakan ini kepada orang lain kecuali kepada Abdullah bin Salam. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Salam ini meninggal pada tahun 43 Hijriah. Itu tepatnya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Jadi maknanya ya, jangan menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu datang kepada kita, ya kita harus mengambilnya. Jangan kita tolak dengan ego kita.
merasa diri kita yang lebih mulia, merasa diri kita yang lebih pintar, merasa diri kita lebih daripada orang lain. Sebenarnya ketahui itu adalah sifat ataupun dosa pertama yang dilakukan di alam ini, yaitu sombong, merasa diri lebih baik, dan sehingga diusir daripada surga Allah. Hal ini hal sepele tetapi sangat besar. Ego kita sepele sekali tetapi sangat besar. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk ke surga seseorang apabila di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar biji jarah sekalipun. Ya kan? Jadi itu sangat-sangat luar biasa. Semudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada perkataan ataupun ucapan saya yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan saya mohon untuk di-subscribe, share, dan komen di video-video saya, dan lihat video-video juga yang lain, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.